Ya, memang benar ya, MOU sudah diteken. Tapi implementasinya seperti apa? Masih ada 60 hari ke depan loh setelah MOU ini diteken. Itu dia. Kita harapkan memang berujung ke kesepakatan damai ya. Ingat ini baru MOU, belum kesepakatan damai. Kita langsung bahas bersama dengan narasumber yang sudah hadir bersama kami di studio. Ada Ridwan Habib, pengamat intelijen. Assalamualaikum, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Ana, Mas Reza. Bergabung juga bersama kami Robi Sugara, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi. Selamat pagi Mas Robi. Saya ke Bang Ridwan deh. Iya, ini kan seharusnya dijadwalkan hari Jumat, tapi kabarnya setengah jam lalu ya, itu sudah terkonfirmasi bahwa Menteri Luar Negeri Iran mengatakan penandatanganan secara virtual sudah dilakukan begitu. Kenapa ada percepatan? Iya, pertama betul, sekitar mungkin 1 jaman lah ya, setengah 7 waktu Indonesia Barat di Istana Versailles di Perancis, Trump melakukan penandatanganan digital. Jadi awalnya itu didahului dulu dengan para menteri luar negerinya dulu. Amerika Serikat itu wapresnya, lalu kemudian ada Presiden Pakistan, lalu ada Menteri Luar Negeri Iran. Baru setelah itu Trump yang terakhir membubuhkan. Kita kira 1 jam yang lalu. Nah, setelah ini dilakukan, maka betul kata Mbak Ana di pembukaan tadi, ada waktu jeda 60 hari dari implementasi 14 poin yang ditandatangani. Salah satu poin utamanya adalah memastikan benar bahwa semua front militer itu ditarik mundur, termasuk front militer yang berada di Lebanon. Nah, problem ini yang saya kira nanti akan sangat menyulitkan bagi Trump, karena permasalahan Lebanon itu bukan permasalahan Amerika, permasalahan Israel dan Hizbullah. Jadi kalaupun kesepakatan ini ditandatangani antara Amerika dan Iran, dengan salah satu syarat adalah penarikan semua front perlawanan, termasuk di Lebanon, mungkin saja Israel tidak akan memenuhi itu. Tetap melakukan serangan di Beirut, tetap melakukan serangan di Litani, di Lebanon Selatan. Nah, kalau itu terus dilakukan Israel, maka Hizbullah akan melawan balik. Artinya dari sisi 1 poin ini saja nanti bisa bermasalah tuh ke depan. Yang kedua terkait dengan pengayaan uranium. Perjanjiannya adalah Iran tidak akan melakukan penambahan pengayaan sampai termin waktu disepakati berikutnya. Nah, ini juga akan menjadi concern serius karena Israel pasti ketakutan. Dengan demikian, semua jargon awal perang ini dimulai bahwa Amerika Serikat dan Israel ingin dalam tanda petik menjaga perdamaian dunia dengan cara menghilangkan ancaman nuklir Iran, sama sekali tidak terbukti. Karena pada akhirnya ternyata perjanjian damainya membolehkan Iran tetap memiliki uraniumnya. Nah, ini nanti yang akan sangat-sangat kita tunggu apakah dalam waktu 60 hari ini perjanjian ini bisa berjalan baik. Kalau begitu eskalasi seperti apa yang kemungkinan terjadi jika dalam 60 hari ini ada kegagalan kerjasama atau pembatalan malah? Ya, Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, langsung terbang ke Moskow kan. Pagi ini kira-kira 2 jam dari acara kita ini dia diperkirakan akan mendarat di Moskow. Dia mengatakan sebelum berangkat bahwa semua perjanjian damai itu akan dilakukan oleh Iran, ditaati oleh Iran. Tetapi jika ada satu saja yang kemudian disalahgunakan atau dikhianati oleh pihak Amerika Serikat, Iran tidak akan mundur dan tidak akan gentar. Itu kata-kata eksaknya Araghchi. Di sisi lain, Trump juga setelah menandatangani 1 jam yang lalu menyampaikan kepada media bahwa kalau Iran mengkhianati, ya kita bom lagi gitu. Jadi dua-duanya ini tanda tangan, tapi dua-duanya juga siap dalam posisi saling akan perang lagi. Maka ya kita sebagai warga dunia berharap dua-duanya bisa menahan diri ya. Selat Hormuz kemudian dibuka total, kemudian ada arus investasi ke Teheran, sehingga kemudian pelan-pelan perekonomian dunia semoga normal kembali. Oke, Bang Robi, kita tahu Israel sifatnya seperti apa begitu ya. Perjanjian gencatan senjata dengan Palestina juga sering dilanggar begitu. Kemungkinan besar apakah pelanggaran juga akan dilakukan dalam MOU ini? Sebenarnya Trump sudah menawarkan di MOU-nya itu ya soal pencegahan Iran untuk memiliki senjata nuklir dan itu disebutkan di MOU-nya. Dan sebelum pada prosesi perdamaian, Netanyahu sudah mendeklarasikan bahwa selama Israel dipimpin saya, Netanyahu, maka tidak akan pernah Iran memiliki senjata nuklir. Itu sudah clear banget. Tetapi menurut saya nanti ini kan ada 60 hari. Sebenarnya ada termin pertama itu sebenarnya 30 hari itu untuk Selat Hormuz dibuka itu. Secara normal. Nah, jadi kan Iran juga
Amerika duluan buka, baru kemudian Iran membuka blokadenya di Selat Hormuz, kemudian sambil memikirkan bareng-bareng tentang sistem keamanan baru dengan Oman dan beberapa komunikasi dengan negara Teluk. Jadi 30 hari itu dulu nih proyek pertama, karena ini saya kira juga yang meresahkan. Nah itu sebenarnya 60 hari itu termin kedua. Nah termin kedua ini sebenarnya yang paling alot menurut saya adalah nanti bargaining, yang meskipun Israel mengatakan bahwa kami tidak terlibat pada perjanjian itu. Jadi ini masalah tersendiri. Nanti yang duluan yang mana nih? Kan misalkan Iran juga mengatakan bahwa dengan ada bantuan yang 300 miliar US dollar untuk rekonstruksi pasca perang. Kemudian juga beberapa asetnya yang dibekukan. Ini mana dulu nih? Apakah nuklirnya dulu yang kemudian dia mengatakan kita tidak akan memiliki nuklir, atau misalkan pengayaan uraniumnya sampai kemudian dia tidak bisa memiliki kapasitas untuk itu, atau misalkan dana yang di luarnya yang kemudian dicairkan. Itu sebenarnya kalau dalam teori praktek diplomasi itu disebut sebagai pendekatan carrot and stick. Jadi wortel dan tongkat. Jadi itu menggambarkan bahwa kalau ingin menggunakan keledai maju itu nggak bisa kita pakai penggebuk untuk sebagai tekanan, tapi harus dikasih carrotnya. Jadi dia akhirnya maju tuh. Nah ini sebenarnya menurut saya Iran juga ngerti betul tuh. Jadi harus ada insentifnya. Selama ini perlakuan Amerika dan Barat terhadap Iran itu kan dia pakai stick aja. Jadi dia ditekan dengan embargo ekonomi dan lain sebagainya. Kemudian diisolasi di internasional. Ternyata itu tidak membuat perubahan perilaku terhadap Iran. Makanya kemungkinan dikasih carrot ini. Kemudian sanksinya kita akan cabut. Kemudian dia juga pembekuan dana-dananya kita ini supaya ada langkah lebih maju. Tapi Iran juga sadar menurut saya, cuma masalahnya di soal kepemilikan nuklir ini siapa yang duluan. Kalau misalkan persepsi Iran, kalau ini menggunakan pendekatan carrot and stick, maka yang harus duluan Amerika, yang harus duluan Israel, hentikan dong penjajahan terhadap Lebanon. Nah ini yang tarik menariknya menurut saya. Tapi menurut saya juga Pakistan sebenarnya kan proposal perdamaiannya, yang MOU itu sekaligus ada perayaannya sebenarnya, yang harusnya dijadwalkan Jumat besok. Tapi saya nggak tahu ini kabarnya karena alasan keamanan nggak jadi. Ini saya kira penting juga, memang harus ada selebrasinya sebenarnya yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Mas Roby, yang juga menarik adalah peta kekuatan di Timur Tengah dengan adanya perjanjian damai Iran Amerika Serikat, apakah akan berubah total? Jelas. Jelas ini sebenarnya tidak mengenakan buat Israel ya, dari perjanjian ini kalau sampai meskipun misalkan Iran tidak memiliki kapabilitas nuklir, tapi kan kita lihat senjata-senjata rudal-rudalnya, drone-nya ya itu, dan orang dunia bisa mendapatkan harga yang murah dari Iran. Apalagi misalkan akses pasar, dia bisa berdagang di internasional. Negara-negara Eropa ada 4 yang sudah mengajukan sanksinya akan dibuka, ayo kita berdagang. Negara-negara meskipun belum tentu, karena saya kira ini juga ada persoalan dolar. Nah menurut saya Trump juga melihat ketika Hormuz dibuka, ini jangan-jangan Trump sudah deal juga dengan Iran bahwa dibuka perdagangan minyaknya, dibuka Iran, tapi pakai uangnya dolar. Kita lihat tahun 1974, negara-negara Arab ketika dia mau jualan minyaknya ke internasional. Ini Henry Kissinger datang, kita amankan minyaknya, kita pasarkan ke internasional, tapi transaksinya pakai dolar. Akhirnya seluruh dunia mencari dolar saat itu. Tahun 2000 Irak menggunakan selain dolar, penjualan minyaknya, apa yang terjadi? 2003 diinvasi. Qaddafi, Libya juga sama. Dia menjual minyaknya ke daerah Afrika, nggak menggunakan dolar. Nah jangan-jangan menurut saya Trump sebenarnya dia sudah punya exit strateginya. Jadi istilah kalau dagang itu nggak apa-apa saya bayar mahal di awal, mengeluarkan uang sebanyak-banyak, tapi saya bisa masih mengontrol. Jadi dolarnya itu. Saya melihat ada deal di situ yang kemungkinan Trump sebenarnya mendapatkan sesuatu bahwa transaksi minyak Irannya itu dibuka Hormuznya itu sudah clear.
yang penting jangan menggunakan transaksinya selain dolar. Itu yang kemungkinan ya, bahwa Trump bisa jadi, oke, dia sudah mulai agak tersenyum, kira-kira itu. Oke.